Misalnya ada sebuah kawat. Nah, saya perbesar di sini. Kalau kawat itu tidak ada sebesar ini udah kayak pipa ya kan. Tapi saya perbesar di gambar ini supaya kita bisa lihat nanti luas penampangnya, ya kan? Nah, misalnya ini sebuah penampang kawat, kita katakan dia panjang dari kawat ini namanya L, iya kan? Namanya L. Ini kan berbentuk lingkaran, iya kan? Ini kan lingkaran nih. Berarti ini kita sebut nanti kalau lingkaran itu luas, berarti simbolnya A, iya kan? Nah, berarti dari sini, dari sebuah kawat ini bisa kita katakan di sini bagaimana dengan hambatannya, kan seperti itu. Jadi besarnya hambatan kawat itu R sama dengan, nah kalau begitu kita katakan dengan perkalian antara hambatan jenis dikali dengan panjang kawat dibagi dengan luas penampang si kawat. Itulah besarnya dari hambatan sebuah kawat. Jadi yang ini namanya hambatan jenis ya. Ini hambatan kawat, ini panjang kawat, ini luas penampang kawat. Boleh dilihat nanti buku Erlangga 133 untuk melihat keterangannya dengan satuannya juga. Oke ya. Bisa sampai di sini ya nak ya untuk memahami ini. Jadi kalau mau menghitung nanti besarnya misalnya L, berarti saya ajarin di sini boleh dikali silang. Contoh nih, kan R sama dengan hambatan jenis kali panjang kawat dibagi dengan luas penampang kawat. Kita misalnya mau cari L kali silang, berarti L sama dengan R hambatan kawat dikali luas penampang kawat dibagi hambatan jenis. Nah, berarti di sini kita sudah dapat rumus dari panjang kawat gitu. Berdasarkan ini. Nah, begitu juga selanjutnya jika kamu mau mencari hambatan jenis, mau mencari A, kali silangkan. Tapi hambatan jenis di sini memang dia biasanya itu sudah diketahui. Tapi kan bisa saja saat diketahui A, diketahui L, diketahui R, kan bisa juga didapat si hambatan jenis. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, sekarang kita akan masuki contohnya. Di sini Ibu dikte ya soalnya ya. Oke, mari perhatikan. Nah, katanya di sini ada sebuah kawat, ya kan? Sebuah kawat berarti kawat dengan hambatan jenis. Berarti R ya kan? Maaf, salah saya, hambatan jenis. Orang tua ini. Nah, salah-salah aja ya kan ini. Loh, iya kan? Deh ya. Nah, hambatan jenis sama dengan 0, saya hitung dulu 0 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 0,0002. Nah, ini satuannya itu adalah ohm meter, iya kan? Lalu dikatakan panjang kawat 5 meter, berarti L. Maka L sama dengan 5 meter. Lalu, kalau luas penampangnya berarti A sama dengan 0,01 cm pangkat 2. Tentukan hambatan kawat. Maka yang ditanya apa di sini? Ditanya itu adalah R. Nah, sampai di sini bisa ya cara membuat diketahui. Maka saran saya kalau seperti ini ubah ke bentuk pangkat. Berarti 2 kali berapa belakang koma? 1, 2, 3, 4, 5. Kali 10 minus 5 ohm meter. Gitu ya kan? Nah, ini kamu ubah dulu ke dalam satuan meter pangkat 2. Supaya ini meter, ini ohm meter, ini juga harus meter. Nah, kita buat ke sini. Ya. Berarti sentimeter, desimeter, ayo coba, meter, desimeter, sentimeter, berarti ada 2 ya, dari meter, desimeter, sentimeter, berarti ada 2.
berarti bagi 10.000 ya. Berarti 1 kali 10 minus 6 meter pangkat 2. Kenapa minus 6? Karena ini sudah juga 0,01 gitu ya. Baiklah, kalau begitu masukkan R sama dengan hambatan jenis kali panjang kawat dibagi dengan luas. Maka R sama dengan 2 kali 10 minus 5 kali 5 per, agak sempit ya, per A ini ya, 1 kali 10 minus 6. Oke, ingat ya, kalau ada pangkat seperti ini, kalau kita naikkan negatif ini akan jadi positif, naik jadi positif 6, iya kan? Nah, coba perhatikan nih. Perkalian pangkat dijumlah ya. 2 bagi 1, ya 2 ya kan? Berarti 10 minus 5 dengan positif 6. Berarti ini tinggal positif 1, iya kan? Oke, ingat ya. Maka saya buat di sini ya. 2 kali 5, 10. 10 pangkat 1, 10. 10 kali 10 berarti 100. Apa satuan hambatan? Ohm. Ini simbol ohm. Nah, ya. Seperti ini dia. Jadi caranya ini gini. Sap. Nah, oke ya. Baik, itulah tadi contoh soal untuk ini. Sama halnya jika panjangnya yang ditanya, jika A-nya yang ditanya, kamu harus kali silang. Tapi jangan sampai silap dalam penggunaan rumusnya ya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut lagi. Kawat maksudnya bentuknya itu simbol-simbolnya kalau ada di sebuah rangkaian ya. Nah, ada juga nanti kalau dia di hambatan itu gambarnya itu seperti ini nih. Nah, ini disimbolkan dengan R, berarti ini hambatan ya. Nanti atau ada juga nanti mungkin di buku lain kamu temukan itu seperti ini. Nah, ini juga R. Ini kan namanya ini nanti hambatan. Jadi jangan bingung ya. Baru misalnya ada lagi nanti kamu temukan. Nah, baru dibuat di sini R atau di dalam ini R juga gitu kan misalnya kayak gini. Itu berarti maksudnya hambatan. Saya buat di luar aja ya. Karena tadi di luar juga. Nah, ini juga simbol hambatan ya. Jadi jangan bingung kamu merasa, "Oh, ini kok apa ini ya? Gaya pula nanti." Enggak, ini hambatan, resistor gitu ya, resistor inilah itu. Nah, jadi jangan bingung ya. Itulah kalau dia dihubungkan ke listrik kalau ada simbol seperti ini dan dibuat RR berarti itu menyatakan hambatan. Oke? Nah, jadi kemarin kita sudah belajarkan bagaimana nanti bisa kita untuk mengukur kuat arus pakai amperemeter, untuk mengukur tegangan itu pakai voltmeter. Nah, ternyata untuk mengukur besar hambatan juga bisa. Ternyata itu pakai multimeter. Ingat ya apa namanya? Multimeter. Nah, atau multimeter ini juga disebut dengan istilah seperti ini dia. A, V, O. Nah, apa ini maksudnya? Amperemeter, voltmeter, ohmmeter, gitu ya. Ohmmeter. Artinya multimeter itu bisa menghitung 3. Si A itu untuk arus listrik, si V untuk volt listrik atau tegangan, ohmmeter untuk hambatan listrik. Jadi AVO atau namanya tadi saya bilang apa? Multimeter. Jadi dia udah satu alat untuk 3 gitu. Kalau kemarin kan satu-satu aja, amperemeter, voltmeter, ohmmeter gitu. Ini langsung ada satu alat multimeter atau nama lain multimeter ini. AVO, amperemeter, voltmeter, ohmmeter. Bisa ya sampai di situ. Pertama yaitu rangkaian hambatannya seri. Berarti kita tulis dulu hambatan seri. Nah, inilah topik kita sekarang. Oke, kalau seri berarti dia untuk seri ini sejajar gitu. Contoh nih,
Ini masih apa ya, rangkaian terbuka. Misal ini saya katakan arus I datang, ya kan? Nih, nah. Terserah saya mau 3, karena saya yang gambar, saya buat cuma sampai 3. R1, R2, R3. Bisa nggak sambung sampai R10? Bisa, terserah. Nah, inilah yang dikatakan misalnya dari sini dia namanya titik A sampai ke titik B, ya terserah apa namanya kan. Nah, jadi yang dikatakan dengan rangkaian terbuka itu ini, rangkaian terbuka ini kan dari sini. Udah, sampai kayak gini aja. Kalau seperti ini sebenarnya arus yang mengalir ini tidak bisa langsung terputus pun nggak ada gitu. Kenapa? Karena dia rangkaian terbuka. Kita belum tutup. Nanti bisa kita tutup kok ya. Nah, jadi inilah dia rangkaian seri. Jadi gambarnya ini sejajar. Ini sejajar. Oke ya. Jadi kalau untuk hambatan seri itu berarti kita harus cari dong berapa R totalnya atau hambatan total di rangkaian seri, iya kan? Jadi kalau gitu R seri secara seri berarti dijumlahin aja semua. Berarti R1 tambah R2 tambah R3. Gimana kalau panjang ke bawah ke samping, tambahkan aja Rn, berarti dia tambah dengan Rn. Artinya kalau ada R-nya 10 berderet berarti R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5, R6, R7, R8, R9, R10 gitu. Ditotalin aja semua. Oke ya. Inilah yang dikatakan dengan hambatan seri. Oke ya. Nah, jadi sudah paham di sini ya anakku bagaimana cara mencari hambatan totalnya. Udah selesai ini aja. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih bagian yang kedua. Itu apa? Hambatan paralel. Hambatan paralel. Nah, kalau hambatan paralel ini gimana? Nah, contohnya gini nih. Misal dari sini datang I, ya kan? Nah, bercabang dia. Nah, ya kan? Sudah bercabang di sini, kita buat. Nah, misalnya nih, ini titik A, titik B, ya kan? Bisa aja, nggak masalah. Berarti arus yang dari sini pasti belah 3. Ke sini 1, kedua, ketiga. Misal saya buat di sini R1 namanya, ini R2, ini R3. Jelas dong di sini I1, I2, I3, kan gitu kan? Nah, jadi ada yang perlu kita ketahui di sini. Ternyata kalau dia untuk R paralel itu cara mencari seperti ini, hambatan totalnya gini. Berarti 1 per R paralel. RP saya buat dia, bukan rupiah, enggak ya. Tapi rangkaian paralel. R totalnya berarti 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 tambah. Misalnya kan sampai 3 doang. Gimana kalau saya buat sampai 10 ya, sampai 1/10. Kalau dia sampai 1/n berarti tambah 1 per n. Artinya gini, mau sampai berapa dia R-nya, itulah yang kamu jumlahin sepernya. Nah, contoh nih, seperti ini. Misal nih, R1, misalnya nih, 2, 3, 6 ya kan? Berarti 1/2 tambah 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Cara menjumlahkannya samakan dulu penyebut, gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau begini, kita harus ada melihat apa yang sama kalau seri. Ternyata kalau paralel, kalau saya buat misalnya V total itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Jadi kalau misalnya dari sini masuk 12 volt, di sini tetap 12 volt, 12 volt, 12 volt. Itulah paralel. Ya. Jadi tegangannya yang total sama dengan tegangan di pertama, kedua, ketiga, gitu sama. Ya, ini tolong diingat, ini sangat berperan penting ini. Jadi apa kelebihannya untuk tegangan untuk paralel? Tegangannya sama. Nah, terus gimana dong kalau dia seri? Kalau seri itu berarti yang sama itu apa? I total, apa I? Arus. Arus totalnya, ini total maksudnya I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Jadi
kuat arus yang mengalir mulai dari misalnya dari sini 10 ampere, di sini 10 ampere, di satu, di dua 10 ampere, di tiga 10 ampere juga gitu. Jadi itu dia ya. Nah, sampai di sini sudah bisa ya Nak untuk mencari hambatan total secara seri, secara paralel. Tapi tolong ingat, kalau di seri totalnya sama di setiap tempat. Kalau paralel yang sama itu tegangannya di setiap tempat. Itu wajib kamu tahu. Oke ya. Nah, nanti ada dia kalau ada soal ini digabungkan hambatan seri dengan paralel itu digabungkan jadi satu gambar. Bisa juga. Makanya kita harus teliti untuk melihat gambarnya itu mana seri, mana paralel, atau nama lainnya nanti hambatan campuran. Campuran artinya berarti seri dengan paralel digabungkan dalam satu gambar. Oke, sampai di sini sudah paham ya? Supaya kita akan melanjutkan ke beberapa contoh soal untuk membantu kamu. Oke, mari kita lanjut contoh soal ya. Nah, contohnya nih seperti ini. Contoh dari seri dulu ya. Nah, contoh yang pertama, tentukan besar hambatan katanya kan. Saya gambar aja langsung. Nah, dari sini saya katakan itu titik A. Boleh titik X, boleh, terserah yang menggambar dong, gitu kan. Nah, tapi saya dari buku ini saya lihat gambarnya seperti ini. Nah, saya katakan di sini R1, R2, R3, iya kan? Nah, ternyata di sini R1 nilainya itu 6 ohm, iya kan? R2 di sini katanya 12 ohm. R3 di situ katanya 4 ohm. Baru pertanyaannya, berapa rangkaian serinya ini? Berapa totalnya? Berarti yang ditanya apa? Rangkaian secara seri. Totalnya berapa? Apa tadi rumusnya? Dijumlahin semua ya. Maka ini kan ada 3. Maka rangkaian serinya cukup R1 tambah R2 tambah R3. Selesai. Maka R seri sama dengan 6 tambah 12 tambah 4. Berapa nih? 22 ohm. Nah, selesai. Nah, jadi kan gampang kan hambatan secara seri ini tadi kan. Nggak ada masalah kan. Tinggal tambah-tambah. Kurang-kurang tidak ada di sini. Oke, begitulah kira-kira contohnya. Nah, sekarang kita akan mengambil contoh yang kedua itu tentang hambatan paralel. Nah, jadi di sini saya dikte nih soalnya. Diketahui 3 buah hambatan masing-masing. R1 sama dengan 6 ohm, lalu R2 sama dengan 12 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Lalu ditanya, disusun secara paralel ya. Lalu tentukan hambatan pengganti. Hambatan pengganti maksudnya secara paralel, berarti tetap yang ditanya R paralel. Ya udah, gimana tadi caranya? 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Kenapa sampai 3 doang? Karena 3 yang dikasih tahu. Maka 1 per R paralel sama dengan, yuk, 6 per, maafkan saya. Begini kalau terlalu semangat. 1 per 6 tambah 1 per 12 tambah 1 per 4. Iya kan? Jadi 1 per RP sama dengan 6, 12, 4. Samakan dulu penyebutnya. Gini deh. Saya buat di ECC-nya ini buram ya, saya hapus supaya lebih mahir. Jadi dia kayak gini tuh ceritanya nih. Kan 1 per RP sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 12 tambah 1 per 4 ya kan. Nah, jadi kan kita gini nih, mau berapa kira-kira kelipatan mereka yang ketemu berapa? 6, 12, 4 ya kan. Kita buat. Kalau 6 tambah 6 dulu ya kan, 12, 18 kan gini 12, 24, 36. Kalau ini 4, 8, 12. Yang ketemu berapa? 12 kan? 12 kan?
Nah, berarti 12 lah di sini. Jadi caranya 12 bagi 6 berapa? 2. 2 kali 1, 2 lah. Tambah, ini kan tambah. 12 bagi 12, 1 kali 1, 1. Tambah, 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Iya kan? Nah, bisa aja langsung saya buat di sini. Berarti berapa nih? 4, 6. Berarti langsung 6 per 12. Iya kan? Nah, ini ya ceceknya buram. Kecilkan. Bagi 6, 1 bagi 6, 2. Kalau sudah seperti ini, jangan lupa kamu kawinkan. Kali silang ya maksudnya. Kali silang. Maka 1 kali RP. 1 RP yang ditulis RP. Maka 1 kali 2, 2. Maka jawabannya 2 ohm. Maka hambatan pengganti untuk yang 3 ini adalah 2 ohm ini aja jawabannya. Selesai. Nah, paham ya? Jadi ini tadi rumusnya. Nah, begitulah cara mengerjakannya. Yang mau saya ingatkan, kalau dia R paralel itu jangan lupa dikali silang. Nah, jadi nanti kalau udah bisa kamu cepat untuk mengerjakan ini kan, nggak usah lagi pakai ini, langsung aja. Oh, 12 bagi 6, 2. Oke, 2 tambah 12 bagi 12, 1. Berarti 2 tambah 1 tambah 3. Udah selesai gitu. Tapi kalau tidak bisa cepat, ya pakai ini, diburam. Biarlah lambat asalkan selamat, kan gitu. Daripada cepat hancur gitu, untuk apa gitu ya. Nah, itulah tadi untuk seri dengan paralel. Nanti akan kita lihat juga bagaimana dia untuk yang campuran ya. Nanti akan kita perhatikan juga. Oke, sekarang contoh ketiga itu campuran. Ini kan teori semua, nanti saya kasih gambar biar lebih gampang. Oke, kita perhatikan soal ketiga tentang gambar nih. Saya dikte aja ya soalnya. Tentukan hambatan pengganti dari hambatan masing-masing seperti gambar berikut. Oke. Oke, nih. Nanti kalau kamu menggambar, ya buat dong lebih rapi dari gambar saya. Nah, ternyata di sini dikasih 1 ohm, ya kan? Gak ada tante di sini ya. Ini 2 ohm, ini 4 ohm. Nah, ini 3 ohm, iya kan? Ini yang saya bilang tadi campuran. Kenapa? Coba lihat, ini seri, ya kan? Ini 2. Ini ke sini paralel. Dengan ini, wow, apa yang terjadi gitu kan? Nah, jadi hambatan penggantinya, kalau mengerjakan seperti ini, cari dulu gambar yang kamu kerjakan, dia tidak merusak yang lain. Jadi yang pertama, kita kerjakan dulu ini. Kan nggak ada yang dirusaknya kan? Kalau ini kan nggak bisa, ini terganggu gitu kan? Ini secara apa? Yang ini 2, secara seri kan? Iya kan? Saya buat rangkaian seri 1 aja namanya ya. Jadi kalau rangkaian seri 1 dia apa mereka dijumlah kan? Berarti untuk pertama, rangkaian seri pertama sama dengan, ya kita buatlah namanya ya, R1, R2, R3, R4. Berarti seri secara seri berapa? R2 tambah R3 ya kan? Berarti berapa nih? 2 tambah 4 sama dengan 6 ohm. Nah, gambarnya gimana jadinya? Mari kita ganti gambarnya. Sama ini nanti, coba lihat. Ini kan baru bercabang 2. Nah, kan jadi gini kan? Nah. Oke. Jadi, kalau begitu di sini tadi berapa? Di sini R1, di sini kan 1 ohm. Di sini jadi R seri 1. Jadi berapa ini? 6 udah. Bukan ini lagi kan udah dijumlahin. Ini berarti R4. R4 berapa? 3 ohm. Nah, menurut kamu mana lagi yang bisa kita kerjakan? Pasti inilah. Kan ini yang tidak rusak. Ini kalau ini kan nggak ada kawannya, ya kan? Ini dulu. Berarti ini apa? Paralel, berarti rangkaian paralel 1. Siapa yang paralel? RS1 dengan R4 gitu. Ya udah, berarti rangkaian paralel pertama sama dengan 1 per rangkaian seri yang pertama, kayak yang ini tadi nih. Tambah rangkaian 1 per R4. Coba nih. 1 per rangkaian paralel 1 sama dengan 1 per RS1 berapa? Oh, 6 ya kan? 6. Nah, tambah 1 per R4. Berapa nilainya? Oh, 3. Nggak saya tulis nah kok. 3. Coba nih. Kalau 3 dengan 6 yang ketemu kayak tadi berapa? 6 kan? Berarti langsung cepat ya.
Berarti kalau begitu 6 bagi 6. 1 kali 1, 1. Tambah 6 bagi 3, 2. Kali 1, 2 per 6. Jumlahin yuk. 1 per R paralel sama dengan 3 per 6. Berdamailah mereka. Bagi 3, 1 bagi 3, 2. Apa yang terjadi? Kali silang. Nah, 1 kali RP. RP ya kan? Maka 1 RP tulisnya RP doang. 1 kali 2, 2. Nah, jadi hasil terakhirnya apa? Ini jadi 2 penggantinya kan? Saya gambar ulang. Saya gambar supaya kamu lebih paham. Nah, di sini tetap siapa? R1. Berapa di sini? 1 ohm. Di sini jadi siapa penggantinya? R paralel 1. Berapa? Ini 2 ohm. Nah, coba kamu perhatikan. Hasil akhirnya apa? Rangkaian apa? Total dari gambar pertama. Rangkaian seri kan? Rangkaian seri. Tapi karena ada seri 1, kita buat seri 2. Berapa? Ya jumlahin. Berapa hasilnya? 3. Kemana ya saya buat? Oke, saya buat kesini. Deng, 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 deng. Ah, berarti rangkaian seri 2 berarti R1 tambah R paralel 1. 1 tambah 2. 3 ohm. Jadi, berapakah hambatan pengganti dari ini tadi rangkaian campuran ini? 3 ohm. Inilah jawaban akhirnya. 3 ohm. Padahal tadi kan 1, 2, 4, 3 gitu. Jadi 3 jawabannya gitu. Nah, jadi mau kayak mana pun nanti bentuk gambarnya, kamu harus pintar untuk memilah-milah gitu ya. Supaya bisa mengerjakannya. Soal terakhir untuk campurannya. Paham ya? Untuk ini. Oke, tetap semangat dong. Saya juga semangat dengan ukuran papan tulis saya yang semakin mini ya kan. Nah, dengan nomor 4, tapi soalnya sama, maksudnya yang dihitung itu adalah hambatan pengganti dari gambar berikut. Oke, sabar ya nak, menggambar ini harus penuh dengan hati. Oke. Nah, ini dia gambarnya ya. Jadi, ternyata dari gambar ini katanya 2 ohm. Ini 4 ohm. Ini juga 4 ohm. Ini 3 ohm. Berapa hambatan pengganti katanya? Ya udah kita bantu ini buat R1 namanya. Ini R2, ini R3, ini R4. Berapa hambatan pengganti? Berarti R total dari gambar ini. Kan gini. Sekarang coba deh kamu perhatikan. Paralel enggak? Ini paralel. Ini dengan ini gimana ya gitu kan. Kalau ini aja kamu kerjakan dengan ini terganggu. Kalau ini aja gimana? Ayo, berarti yang mana dulu kita kerjain? Ini nakku. Nah, ini secara apa? Secara paralel. Kenapa? Ini kan bercabang. Ya kan? Ya udah. Jadi cara mengerjakannya yang pertama, 1 per rangkaian paralel pertama saya buat ya, sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3 ya kan? Berarti 1 per rangkaian paralel 1 sama dengan isi 1 per 4 tambah 1 per 4. Ayo, udah bisa dijumlahin. Kenapa? Sama penyebutnya. Maka 1 per R paralel sama dengan 2 per 4. Berdamaikan dulu mereka berdua. Bagi 2. 1 bagi 2. 2. Lalu kali silangkan. 1 kali R paralel 1. R paralel 1. 1 kali 2. 2 ohm tante. Kan gitu. Ya kan? Nah, ternyata hasilnya ini adalah 2 ohm. Nah, jadi bentuk gambarnya sekarang gimana? Ini. Nah, ini R paralel 1, ini R1, ini R4. Nah, coba deh menurut kamu ini bentuk gambarnya apa ya? 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm. Menurut kamu apa bentuk gambarnya ini? Ini coba dari sini terus belok, belok ya kan? Ada nggak mereka bercabang seperti? Tidak ada. Kalau saya luruskan ini begini tuh. Misalnya ini kawatnya saya tarik ke sini, ini saya tarik ke sini. Akhirnya satu garis lurus kan? Saya mau buat karena panjang bisa sih, saya buat aja gini deh.
Kan sama ini kan. Ini kan R1, RP1, R4. Kan sama kan? Kan dibengkokkan tadi kawatnya itu kan. Maka ini sebenarnya hasil akhir dari gambar ini apa? Rangkaian seri. Iya kan? Ya udah, kalau begitu berapa rangkaian seri totalnya? Rangkaian jumlahin aja, berarti 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7 ohm. Udah, selesai. Artinya, berapa hambatan pengganti dari gambar ini? 7 ohm. Begitulah yang Ibu katakan tadi tentang apa? Hambatan campuran, yaitu campuran maksudnya seri dan paralel. Selesai, aman sentosa, tidak ada lagi yang mau dipikirkan aku. Oke, Ibu harap dengan beberapa contoh soal ini tadi kamu bisa paham. Mau lihat, terima kasih. Ayo kita zoom.